langsung sekaligus buahnya mas, takutnya si badan nggak bisa nerima, nanti obesitas mas ketemunya. Obesitas terus jatuhnya ambruk gitu. Jatuhnya ambruk, makanya kata kita mau buat 1 ton ini kan ada manajemen untuk naikkan bobotnya. Jadi kalau kita mungkin asal-asalan untuk makannya, biasanya nggak kuat mas untuk sampai 1 ton. Biasanya seperti itu. Ya. Intinya dibiasakan dulu gitu. Betul, nanti ada pembiasaannya, adaptasinya. Jadi nanti ketemu kita bisa nimbangkan dari. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penduduk negara sapi? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan baik-baik saja, semakin lancar dan berkah peternakannya. Kita saat ini berada di Rambu Jaya Farm di utara Australia, tepatnya Kabupaten Pacitan. Ini sapinya lemu-lemu dan jumbo-jumbo. Langsung saja ke owner dari Rambu Jaya Farm. Ini adalah Mas Khoni. Selamat siang jelang sore Mas Khoni. Selamat siang Mas Tonda. Siap. Apa kabar Mas hari ini? Alhamdulillah luar biasa ini. Ya. Bisa ketemu kembali lagi ya Mas. Dengan lagi ya. Siap. Ini kemarin ditimbang berapa Mas? Terakhir timbang yang ini? Timbangnya ini 985. 985. Mungkin hari ini kayaknya 999 ya. 99. Ya, 1 ton kurang 1 kilo berarti. Kalau yang ini Mas? Kalau ini kemarin saya timbang terakhir di 930. 930. Ya, mungkin hari ini 949 berarti. 950 kurang 1 kilo. Ya, kurang lebih ya seperti itu. Oh, siap Mas. Nah, ini perawatannya di sini seperti apa Mas ini sapi-sapinya? Ya, yang jelas setiap pagi kandang kita bersihkan. Terus tempat makan juga kita bersihkan semua, sapi-sapi juga kita mandikan semua. Jadi sapi dalam kondisi bersih, juga dalam kondisi sehat. Terus ya prinsipnya sama Mas, kalau kita katakan tempat itu bersih, terus kitanya juga bersih, makan enak, jadi daging. Bahasanya kan seperti itu. Dan sapinya juga sama. Jadi kalau sapinya bersih, sehat, makanannya juga enak, katakan, terus tempatnya juga bersih, otomatis cepat berkembang jadi besar-besar kan gitu. Besarnya bisa maksimal. Bisa maksimal seperti itu. Ini saya tak dari belakang Mas ya. Oke, monggo, siap, silakan. Siap. Ini kita lihat lihat dari belakang teman-teman. Ini kaki-kakinya kokoh Mas ya. Kokoh Mas. Untuk semacam zat kalsium penambah kekuatan tulang gitu dikasih nggak Mas di sini? Tetap kita kasih Mas. Itu ada, kita injek juga, terus juga setiap campuran dari comborannya itu kita pakai mineral yang bubuk itu Mas, kita campurkan 1 sendok setiap kali komboran. Jadi itu untuk memperkuat kaki-kakinya biar bisa sampai maksimal di angka-angka 1 ton ataupun 900 kilo. Kalau kita nggak pakai itu biasanya kalah Mas di kakinya. Di kaki-kakinya Mas ya? Kalah Mas. Kalau yang ini Mas Sewu di sini juga akhirnya dibesarkan juga ke arah besar atau ekonomisan yang ini Mas? Kalau ini sebenarnya kalau ada yang minat juga mau dijual juga Mas. Cuma kalaupun nanti belum cocok, kalau sampai hari ini kan penawarannya belum cocok harganya, makanya belum saya lepas. Kalau yang ini berapa Mas? Dibanderol berapa? Kalau ini 30 aja Mas. 30 ya ini? Iya. Barangkali nanti setelah yang melihat ini bisa berminat, langsung bisa menghubungi Mas Khoni. Kalau yang 2 ini, yang menuju 1 ton ini sudah sold out Mas ya? Sold out Mas, alhamdulillah sudah sold out. Tinggal kirim nanti Mas, yang merah, yang hampir 1 ton ini nanti H-2 itu kirim di Punung. Kalau yang hitam ini H-3 nanti diambil sama ownernya. Sama yang belinya Mas ya? Iya, yang beli yang sekarang owner yang baru. Gitu. Berhubung sudah laku ini enggak usah disebutkan harganya. Nanti dikira-kira sendiri atau bisa japri aja kalau pengen tahu harganya saja. Siap, monggo. Berarti nantinya insya Allah Mas, kalau H-2 ini sudah ada 1 ton kira-kira? Sudah, saya pastikan H-2 1 up. Yang ini ya? Iya, saya pastikan 1 up. Kalau yang ini? Kalau yang itu paling nanti ada di 950 lebih dikit lah. 950-an lebih dikit Mas ya? Sebenarnya kalau ada sedikit restan mungkin Idul Adhanya agak mundur Mas, ini yang hitam kayaknya 1 ton bisa nyampe. Bisa nyampe ya? Karena perkembangannya malah akhir-akhir ini bagus sekali. Luar biasa yang ini? ADG-nya bisa sampai 1,5 sampai 1,7-an lah. Sampai 7 kilo ya ADG-nya? 1,7 kilo. ADG itu teman-teman istilah latinnya adalah
bobot tambah bendinane, sak Nah, bendinane. average daily. Average daily growth. Nggih. Kalau pakannya sendiri Mas, per Ya. hari di sini ada berapa kilogram? Kalau kilonya kita nggak bisa memastikan Mas, karena kita pakainya kan ampas tahu. Ampas tahu itu di dalam, istilahnya di dalam wadah gitu, kita kan permasaan Mas. Kalau itu tahunya kita pakai kedelai di 11 kilo. Jadi kalau ampas kita selama ini belum pernah nimbang itu ketemunya berapa. Cuma itu nanti kan kita campur Mas. Dari ampas tahu kita campur ada konsentrat juga. Terus ada ini namanya apa? Katul kalau bahasa Katul. Jawanya ya. Katulnya juga ada. Terus yang terakhir polesannya kalau yang akhir-akhir ini kita pakai ketela. Oh, pakai Jadi, ketela. Ya, ketela kita parut, kita jadikan satu. Terus yang untuk mau maksimalkan ini kita pakai apa namanya? Pelet. Oh, pakai Peletnya pelet juga ada. ya. Iya. Itu pelet, ketela dan juga konsentrat tambahan ampas tahu dicampur jadi satu Mas. Campur jadi satu. Tapi untuk yang bahan yang terakhir, ketela sama peletnya itu cuma mau untuk yang keluar ini aja Mas. Oh. Jadi yang jangka-jangka panjang yang sebelah sana kita nggak pakai untuk belum. pelet sama belum. Karena kita sendiri juga menyesuaikan pakan itu nggak boleh langsung sekaligus buahnya Mas. Takutnya si badan nggak bisa nerima. Nanti obesitas Mas ketemunya. Oh, obesitas terus Iya. jatuhnya ambruk gitu. Jatuhnya ambruk. Makanya Oh. kata kita mau buat 1 ton ini kan ada manajemen untuk naikkan bobotnya. Jadi kalau kita mungkin asal-asalan untuk makannya, biasanya enggak kuat Mas untuk sampai 1 ton. Biasanya seperti itu. Nggih. Nggih. Ya. Intinya dibiasakan dulu gitu. Mas. Betul, nanti ada pembiasaannya, adaptasinya. Jadi nanti ketemu kita bisa nimbang kan dari ADG-nya itu tadi. Jadi ADG kita timbang datang ada, nanti timbang perkembangan ada, jadi kita tahu ADG perharinya berapa, jadi kita nanti sesuaikan pakannya seperti apa. Kalau memang dia kurang, ADG-nya kurang, berarti kita harus nambah ke proteinnya, agak ditambah lagi konsentrasi proteinnya. Tapi kalau ADG-nya memang sudah bagus, ya kita pertahankan apa yang ada itu tadi, gitu. Jenengan kok bisa sedetail itu Mas? Belajarnya di mana? Belajarnya di YouTube. Di YouTube. Ya alhamdulillah Mas, rekanan juga banyak, jadi teman-teman juga banyak, literasi di media-media sosial juga banyak. Ya, yang penting kita budayakan banyak membaca, jadi kita dapat ilmunya juga banyak. Seperti itu. Mas. Tinggal penerapan di lapangan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan yang sekarang. Kan seperti itu. Dan jenengan juga tahu tadi ADG-nya atau bahasa kerennya sak bedinane tambah bobot. Nah, itu memang sering ditimbang gitu Mas? Kalau seringnya enggak Mas, tapi kita ada berkala Mas katanya nimbang itu. Jadi katakan datang kita sebisa mungkin kita timbang. Jadi ketika sapi datang kita timbang berapa beratnya, terus nanti selang 1 bulan lah, minimal 1 bulan itu kita timbang lagi. Jadi itu akan kelihatan, jadi naiknya berapa, itu akan kelihatan, kita bisa mempertimbangkan, kita bagi aja. Jadi dibagi bulannya berapa, nanti akan ketemu harinya, per hari dia bisa naik berapa. Seperti itu Mas ya? Iya. Ada timbangan sendiri Mas di sini ya? Ada Mas, kalau timbangan kita ready Mas. Jadi kita kalau jual 1 ton kita cuma bilang 1 ton, nanti takutnya nggak percaya yang mau beli. Ya. Oh ya, yang di belakang situ Mas. Iya, Di tempat timbangannya penjemurannya ada juga. di tempat jemuran. Non sewu yang ini baru Mas ini? Ini baru Mas. Ya, semoga-moga jadi calon monster penggantinya Rambo nanti. Amin, amin. Nah, si Minak Jinggo Mas. ini namanya Minak Jinggo. Iya. Ini umur berapa ini Mas? Ini umur sekitar 7 bulan Mas. 7 bulanan ya? 7 bulan. Oke. Untuk bisa membedakan ciri-ciri yang sapi yang kedepannya insya Allah jadinya jumbo dan besar, dan yang nanti mentok itu kira-kira yang mempengaruhi apa Mas? Di ciri-ciri fisiknya? Kalau ciri-ciri fisik pertama pasti kaki Mas. Kita lihat namanya penopang kan di kaki. Jadi kalau kakinya benar-benar proporsional, terus besarannya juga bagus, terus kalau bisa tipenya tipe kering sebisa mungkin. Kalau ini masih masuk tipe kering juga Mas, belum. Kalau basah kan biasanya besarnya itu besar bulat gitu Mas. Kalau kering itu di sini besar, di sini agak kecil, di sininya besar lagi. Oh, ini. Ada lengkok-lengkiknya keris gitu ya. Betul. Tapi enggak terlalu keris, ini di bawahnya di delamaan dan juga ini kuku-kukunya agak besar. Ke atas sedikit kecil. Agak kecil terus nanti besar lagi ya. Itu biasanya kuat Mas.
Oh, malah yang kuat untuk. gitu Mas ya? Betul. Daripada yang lurus? Yang lurus besar semua itu namanya kan metong namanya. Kalau metong itu resikonya sekali dia misal cedera Mas, itu recovery-nya agak lama. Karena saya pernah punya juga yang model kayak gitu, memang untuk maksimal tuh enggak bisa. Yang maksimal yang model-model kayak gini. Jenengan lihat yang besar-besar itu pasti modelnya sama. Ada besar dulu, terus nanti agak kecil, terus nanti yang atasnya besar lagi. Agak kayak dekokan gitu Mas itu. Betul. Nah, menurut saya ini ada sedikit berbeda. Ini agak metung ya. Agak metung. Cuma karena kalau ini kan memang niatnya nggak sampai dimaksimalkan sekali Mas. Ini niatnya memang kita kan ada rekanan juga dari jagal sapi, makanya kita juga menyediakan yang harga untuk memungkinkan jagal sapi untuk masuk ke sini juga. Dan juga nanti barangkali yang berminat tadi sudah disebutkan harganya teman-teman. Ini silahkan langsung diboyong bisa ke kandangnya atau ke tempat penyembelihannya. Mas, jenengan selain untuk pelihara yang jantannya, pelihara betina juga ini? Iya Mas, ada betina juga. Ini anakan sini Mas yang ini? Anakan sini Mas, ini umurnya sekitar 8 bulan Mas. 8 bulan Mas? Iya. Kalau yang ini, menurut pengamatan jenengan, ini nantinya juga dipelihara sendiri arahnya ke sapi besar, sapi jumbo gitu, atau gimana yang ini Mas? Nah ini karena jenisnya baru juga Mas, kalau untuk yang hitam ini ya, kita soalnya belum pernah punya yang warna seperti ini. Saya sebenarnya penasaran juga ini nanti kalau misal kita jadikan betina, mau jadi seperti apa nanti anak-anaknya, saya mau eksperimen dulu. Kalau memang nantinya bagus, itu akan jadi penerus dari ibunya. Rencananya seperti itu. Cuma kalau memang nanti untuk untuk hasil anak-anaknya kurang bagus, ya kita nanti mungkin akan kita akan jual, kita cari pengganti yang itu yang lebih bagus lagi. Ini betina Mas ya? Betina hitam ya? Betul. Kalau kemarin saya memang agak Mas ini Mas, untuk kapurannya Mas, ini kapurannya luar biasa Mas, dengan umur yang sekian. Itu kapuran susunya itu besar sekali. Susunya yang ini ya, yang betul. Hitam ini ya. Betul. Ya itu saya juga agak penasaran, makanya ini jangan-jangan ini nanti jadi indukan yang bagus, jangan-jangan. Saya coba Pak, tak mendekat ini. Siap. Menerobos dulu ini. Kita lihat di kapurannya teman-teman. Kapuran belakangnya nanti kelihatan. Di sini. Ini ya. Nah, ini kan biasanya Mas kalau masih pedetan gini jarang sekali yang udah turun itu untuk putingnya itu. Kalau ini kan udah kelihatan Mas putingnya. Terus dari belakang kapuran untuk wadah susunya itu udah agak besar sekali. Dan ini Mas untuk yang betina seperti ini sama pejantan untuk pakan dan lain sebagainya juga sama Mas? Sama. Kalau yang jelas, kalau yang betina ini biasanya yang agak lumayan banyak itu di ampas tahu Mas, yang di proteinnya, karena dia mau ngisi susunya. Kalau di konsentrat yang istilahnya konsentrasinya di serat itu agak saya kurangi. Tapi kalau yang pejantan kan kita mainnya 50-50 lah gitu. Dan juga untuk penjemurannya Mas. Ini yang betina dijemur juga atau khusus yang jantan biasa? Kalau yang betina selama ini penjemurannya agak lebih jarang Mas. Karena kan sebenarnya betina ini kalau memang kandangnya memungkinkan, ini dilenggar nih Mas, ndak diikat untuk betinanya. Semi umbaran gitu. Betul, umbaran. Jadi pakainya kan umbaran. Kita ndak perlu jemur karena di umbarannya sana udah otomatis panas. Gitu. Jadi kalau yang ini kan memang kita harus keluar, harus kita jemur, ada tempatnya sendiri. Untuk penguatan kaki-kakinya itu betul, untuk otot-otot kakinya. Nah, kalau yang betina berarti mandinya juga sama kalau mandi? Kalau mandi tetap sama. Mandinya tetap sama Mas. Nah ini teman-teman kita lihat lagi dari belakang yang tadi belum jelas supaya lebih jelas lagi sapinya seperti ini. Ini kebetulan pas habis dijemur Mas ya, nggak ada orang mau jemur ini. Jadi dilihat di kandang sini aja. Nah seperti apa? Barangkali nanti pas naiknya Mas, ketika kita meluncur ke utara Australia, saya bisa dikabari. Siap Mas Tonda. Nanti mungkin saya video, saya kirim jenengan bisa. Gitu malahan. Ya mudah-mudahan saya pas di sini Mas. Siap. Kan dekat dengan Australia. Nanti kalau mau ke sini, kalau mau naik saya kabari. Mungkin kalau jenengan pas posisi deket,
nanti bisa merapat lah. Siap. Nggih. Itu kan setidaknya kan sudah tahu tadi H-2 yang ini. H-2. Yang ini adalah H-3 teman-teman. Nggih. Nah, ini untuk peternak pemula Mas, tips-tipsnya yang bisa diberikan sedikit ketika menghendaki atau ingin belajar dan juga memelihara sapi-sapi besar yang sapi arahnya sapi jumbuan seperti ini, seperti apa tips dan triknya? Kalau yang jelas Mas, kalau dari saya kita harus banyak-banyak membaca dulu. Jadi kita literasinya kita baca, terus kita pelajari mungkin sapi ini kalau besar kan rentan penyakit juga Mas. Jadi kita pelajari mungkin kalau mungkin sakitnya ini kita harus antisipasi dengan ini. Nah, kalau sudah seperti itu kita sudah sedikit menguasai, kita tinggal eksekusi di lapangan. Nah, kalau nanti sudah di lapangan, kalau memang terjadi sesuatu minimal kita paham teorinya dulu. Nah, nanti tinggal sekalian tanya ataupun nanti kalau memang perlu membutuhkan penanganan dari dokter ya kita harus undang dokter. Makanya sebisa mungkin kita pilih sapi-sapi yang memang benar-benar kualitasnya bagus. Kualitas bagus itu ya kita nggak bisa menjamin Mas itu bisa sampai sekian, tapi minimal dengan banyaknya pengalaman kita memilih sapi dalam bibitan itu nanti feelingnya akan nemu sendiri. Jadi ini itu artinya akan kelihatan, oh ini arahnya sekian, ini arahnya sekian. Kalaupun bleset cuma sekitar berapa kilo lah, 100 kilo atau berapa gitu. Kalaupun meleset, tapi minimal kita sudah paham ini nanti arahnya mau kemana. Dan kita itu kalau bisnis sebisa mungkin kita tahu spek yang mau kita tuju lah, istilahnya pasarnya, pangsa pasar. Jadi kalau kita memang mau ke sapi jumbo, ya kita harus belajar benar-benar yang sapi jumbo. Kalaupun tidak, kalaupun itu nanti meleset, kita sudah punya cadangan. Apa yang mau kita cadangkan di sini? Jadi minimal ketika kita mau melangkah, cadangannya sudah ada. Ketika kita meleset, cadangan akan menutup apa yang menjadi kekurangan kita. Seperti itu, kurang lebih. Cara latinnya modalnya double. Siap, betul. Dan juga adalah menurut istilah Inggris yang paling keren adalah ini, apa teman-teman? Pengalaman adalah guru terbaik gitu ya. Dan juga jam terbang. Betul. Ya. Satu lagi Mas. Siap. Ini untuk kulitnya Mas. Kulitnya itu seperti apa? Yang gimana? Bisa yang besar. Bisa besar. Ya yang seperti jenengan syuting yang kecil itu tadi Mas. Itu kalau pengamatan saya ya namanya ini kita juga memilih itu istilahnya kita lihat dari kakinya juga kulitnya itu jenengan lihat ini namanya keriting Mas kalau orang. Tapi kalau sapi katanya brekele katanya. Nah, kalau brekele seperti ini cenderung kulitnya agak tebal. Nah, ini nanti kalau untuk pembesaran, jadi kalau dia dibesarkan nanti dengan tambahnya dia panjang ataupun longgarnya si badan, ini nanti masih bisa maksimal. Tapi kalau yang kulit ini Mas, lihat yang ini kan tipis Mas. Ini nanti mungkin kalau mau maksimal ini tidak mungkin. Tidak mungkin, maksimalnya paling nanti di angka 600 kilo atau 700 kilo itu udah maksimal. Oh, yang brekele gini. Tapi kalau pas waktu jumbuan gini ini bisa klimis juga Mas ya? Bisa. Nanti tetap arahnya klimis. Ini awalnya juga 1 ton ini Mas. Brekele juga awalnya. Sekilas kayak mirip-mirip. Mirip iya. Memang mirip. Ini dulu brekele tapi sekarang kan sudah halus. Karena ketika badannya sudah mekar semua, secara otomatis kulitnya juga sudah ikut mekar, akhirnya dia klimis. Klimisnya juga dari makanan Mas, pola makannya dia juga. Terima kasih banyak Mas Khoni atas waktunya. Matur suwun, thank you very much. Sama-sama. Sukron kasiron bikudumikum teman-teman. Semoga kalau tontonan ini memang benar-benar bermanfaat dan menghibur, silahkan di like, subscribe, and comment. Apabila kurang menghibur dan Anda kurang puas, silahkan ditinggalkan komennya. Barangkali komentaran jenengan nanti bisa membangun ke arah ke depan yang menuju lebih baik, the best untuknya, untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari utara Australia, Kabupaten Pacitan, kita menyapa Indonesia makmur selalu, penduduk negari sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.